Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita beroleh kesempatan untuk belajar satu tema penting. Ini studi kasus dalam counseling. Mengapa orang tua bersikap atau bersifat anak-anak atau kekanak-kanakan? Ya, saya membaca dari dua ayat di Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Saya bacakan firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ayat ini bicara tentang prinsip penting, yaitu bahwa Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Kolose juga kita untuk kita bertumbuh. Mengapa orang tua memiliki sifat kekanak-kanakan? Maka jawabnya karena mereka tidak bertumbuh. Ya, jadi pertumbuhan itu menyangkut dengan proses pematangan karakter, tetapi juga iman. Nah, bayangkan kalau orang tua bersikap kekanak-kanakan, tidak dewasa, childish sekali. Kenapa? Karena alasan pertama bahwa mereka tidak punya komitmen untuk bertumbuh dalam Yesus. Mungkin dia menjadi orang Kristen tetapi hanya KTP saja. Dia terdaftar di satu gereja lokal, dia melayani sebatas apa yang dia bisa lakukan dan mungkin sedikit aktif di pelayanan tertentu. Ya, kalau ke gereja minggu tetap, kasih perbulan tetap, tetapi dia tidak bertumbuh. Karena itu bukan ukuran dari pertumbuhan. Orang ke gereja tidak selalu kemudian menjadi indikator bahwa dia bertumbuh secara karakter dan iman dalam Kristus. Tetapi ada persoalan lain, yaitu menyangkut nilai-nilai hidupnya, kematangan berpikirnya, tingkat spiritualitasnya, derajat kematangan dia dalam menghadapi sebuah realitas hidup, termasuk dengan urusan-urusan di rumah tangga. Nah, bayangkan kalau kita hidup tanpa sebuah komitmen atau sekedar hidup. Nah, sehingga kekristenan kita menjadi tidak berkualitas. Nah, kalau itu potret kekristenan kita, maka kita gagal untuk memaknai makna sebagai murid Yesus. Nah, apa indikator murid Yesus? Mereka bersedia untuk belajar. Nah, hanya orang yang rendah hatilah yang mau belajar. Dan orang yang tidak rendah hati, mereka sulit sekali untuk belajar. Kenapa? Karena mereka merasa mereka sudah tahu. Nah, orang-orang yang merasa sudah tahu segala macam, biasanya menolak untuk bertumbuh. Mereka cenderung agak keras kepala dan apatis. Mereka juga sekedar aktif di sana sini, tapi mungkin sekali lagi seperti saya katakan tadi, derajat komitmen mereka, pemahaman mereka, frame thinking mereka terhadap sesuatu realitas hidup mereka, rumah tangga mereka, peran mereka, relasi mereka dengan pasangan, dengan anak dan sebagainya, termasuk dalam pekerjaan atau pelayanan, itu masih jauh daripada seharusnya sebagai hidup murid Kristus. Dan ini yang saya katakan tadi, bahwa mereka tidak punya komitmen untuk bertumbuh. Pada pertumbuhan itu sebuah komitmen dalam Kristus, dan ini harus terbaca dalam kehidupan setiap orang percaya, khususnya para bapak atau ayah. Dikatakan supaya kamu berakar di dalam Dia. Nah, ini seperti pohon, makin kuat akarnya, makin dia kuat menghadapi berbagai tantangan, salah satu badai. Nah, yang kedua Paulus katakan berakar. Ya, lalu dikatakan kedua dibangun di atas Dia seperti satu bangunan. Pondasinya harus kuat. Kalau pondasinya kebenaran dalam Kristus, maka rumah itu akan kuat, bangunan itu akan kuat. Kalau tidak, mungkin tidak kuat menahan gempa atau goncangan. Yang ketiga dikatakan bertambah teguh. Jadi makin hari makin bertambah kuat. Makin hari dia bertumbuh, ada banyak tantangan tapi kuat menghadapi itu. Kenapa? Dasarnya kuat adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah biarlah hidupnya melimpah dengan syukur, kata Paulus. Jadi biasanya orang-orang yang dalam studi kasus saya menemukan yang agak manja, kekanak-kanakan, childish, itu karena pola asuh yang salah. Biasanya mereka kalau lahir sebagai anak manja, ya, orang yang manja itu agak susah untuk menjadi dewasa. Ya, dia cenderung bergantung dan rapuh. Ya, dia menjadi generasi yang tidak kuat akarnya. Mereka tidak kuat menghadapi beban hidup. Mereka ingin yang mudah, yang gampang, yang nyaman. Kalau boleh tanpa berjuang, mereka mendapatkan kesusahan, dan ini sangat berbahaya. Biasanya mentalitas seperti ini, mereka gampang untuk goyang. Nah, Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus singgung bahwa supaya kamu itu tidak lagi menjadi anak-anak yang gampang terombang-ambing oleh berbagai macam angin pengejaran palsu dalam kelicikan, ya, mereka yang menyesatkan. Nah, kamu tidak gampang untuk menjadi labil seperti itu karena kamu cukup strong. Kamu cukup kuat. Dikatakan kamu tetap berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh, dan kamu selalu mengucap syukur. Dan itu indikator yang Paulus singgung di dua ayat ini.
yaitu Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Jadi pertumbuhan itu seringkali berakar juga pada orang-orang yang selain punya komitmen, seringkali dipengaruhi oleh masa lalu ketika mereka diasuh oleh orang tua mereka. Jadi mengapa saya mengatakan kepada banyak orang tua dalam ceramah-ceramah saya, jangan memanjakan anak. Memang kita harus bedakan mana mengasihi dan memanjakan. Kalau kita memanjakan, maka apa yang terjadi bahwa anak ini rapuh, generasi rapuh. Dan satu hari ketika dia menjadi orang tua, ya dia bersifat kekanak-kanakan seperti ini. Jadi pertanyaan, mengapa orang tua bersifat childish atau kekanak-kanakan seperti itu, atau sifatnya kayak anak-anak? Ya karena pola asuhnya dulu salah. Nah untuk itu dia harus sadar dan mulai tinggalkan sifat seperti itu, sifat manja. Dan ini satu hal yang saya katakan tidak saudara, karena sudah terbiasa. Dia sudah di comfort zone-nya, sudah nyaman. Jadi kalau dia harus tinggalkan itu, nah disitulah terjadi krisis. Tapi krisisnya dilewati. Kalau tidak, dia tetap akan menjadi anak yang manja, walaupun statusnya sudah menjadi orang tua. Dan untuk itu dampaknya tidak baik bagi istri dan bagi anak-anaknya dan bagi keluarganya. Saya ingin menyoroti bahwa kebanyakan atau salah satu kekurangan gereja Tuhan dari dulu sampai sekarang dalam sejarah adalah banyak orang Kristen yang sebut Kristen pertobatannya harus dicek ulang, karena seringkali justru keselamatannya tidak jelas alias kabur. Nah untuk itu supaya kesamaran ini bisa jelas, harus dipastikan bahwa dia sudah sungguh-sungguh bertobat. Dan yang kedua adalah orang yang bertobat itu jarang bertumbuh juga. Jadi kalau mereka bertobat tapi tidak bertumbuh, ya mereka tidak kuat menghadapi berbagai masalah. Itu sebabnya sikap mereka terlalu kekanak-kanakan. Nah ciri orang yang dewasa adalah mereka itu mandiri. Tapi kalau orang tua bersifat kekanakan itu tidak mandiri dan cenderung menjadi personality dependent. Mereka selalu bergantung. Mereka tidak bisa independen. Yang sehatnya bukanlah dependen atau independen, tapi interdependensi. Mereka bergantung kepada pasangannya, tapi mereka berdua juga bergantung kepada Yesus yang menjadi sumber kebergantungan mereka atau hidup mereka. Sehingga orang-orang yang demikian biasanya kalau menghiasi gereja itu tidak akan bagus. Kesaksian tidak akan indah. Kenapa? Karena berisi atau terdiri dari orang-orang yang tidak dewasa. Dan kalau itu benar, konflik akan sangat rentan, baik di tingkat kejemaatan atau gereja, tapi juga dalam rumah tangga. Bahkan konflik itu bukan di rumah tangga atau di gereja, tapi dalam dirinya sendiri. Ada konflik yang besar yang harus dijawab secara personal oleh yang bersangkutan. Kalau tidak, ini akan terus begitu. Jadi biasanya di gereja itu, ketika orang-orang percaya, yang disebut orang percaya, pertobatan dilakukan, itu harus dijelaskan supaya itu pasti. Tapi yang kedua adalah bukan cuma bertobat, bukannya percaya Yesus, tapi mereka harus bertumbuh. Mengapa? Karena ini menyangkut responsibility mereka kepada dunia. Karena apa? Karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk diselamatkan dalam Yesus. Punya kehidupan kekal, punya jaminan kepastian sorga. Anytime kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kita punya jaminan di sorga yang kekal. Itu kata Yesus. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh kekal. Itu pasti, kita tidak usah berdebat soal itu. Karena janji Yesus, ya dan amin. Tapi persoalannya ialah dalam kehidupan kita, dalam pengalaman keseharian kita itu punya sebuah tanggung jawab besar, yaitu untuk menjadi saksi Kristus. Nah kalau kita kekanak-kanakan, kita nggak dewasa, childish, bagaimana kita menjadi saksi Tuhan? Ini panggilan kita. Jadi keharusan kita menjadi dewasa karena terkorelasi dengan panggilan menjadi saksi Kristus di dunia ini, dan itu penting. Nah kalau kita tidak bertumbuh atau kekanak-kanakan, karena kita memang tidak punya komitmen untuk bertumbuh dan arogan seperti itu, maka kita tidak sadar kita itu siapa. Kita ingat loh, kita di sini sebagai garam dan terang Tuhan. Kita ingat loh, kita ini ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Nah kita ini siapa dan untuk apa di sini? Maka jawabnya adalah kita adalah murid Yesus, kita adalah anak-anak Tuhan yang terpredikati sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya tanggung jawab moral untuk memberitakan Injil dan bersaksi kepada bangsa-bangsa bahwa ada keselamatan dalam Yesus. Tapi kalau kita kekanak-kanakan dan gereja terdiri dari orang-orang yang seperti ini, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Nah kalau keluarga ayahnya kekanak-kanakan, bagaimana dia menjadi teladan dengan keluarga? Bagaimana dia mengajar? Karena mengajar itu lebih gampang, mendidik itu lebih sulit. Tapi yang sulit ialah dia menjadi teladan bagi setiap ajaran dan didikannya, baik kepada anaknya, kepada istrinya, dan juga kepada masyarakat di sekitar dia. Dan ini sangat penting. Mengapa? Satu kebutuhan buat orang bertobat dan mengenal Yesus. Tapi yang kedua juga terkait dengan itu adalah bertumbuh dalam Kristus sebagai komitmen iman. Karena kita adalah murid Kristus. Nah ini terkait dengan apa yang disebut dengan panggilan kita sebagai seorang ayah. Nah kalau kita childish, kita kekanak-kanakan, kita bersifat anak-anak tidak dewasa, kita bergantung, ini tidak baik buat kita. Kenapa? Karena ada peran yang kita harus membantu. Yang pertama, bahwa seorang ayah di keluarga itu, dia menjadi imam. Dia berdoa buat istri dan anak-anak. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, maka ayahlah yang harus dipertanyakan fungsinya. Kalau dia tidak berfungsi karena dia kekanak-kanakan, bagaimana dia bisa menjadi imam bagi keluarganya? Yang kedua, bahwa ayah itu menjadi guru. Nah, bagaimana dia mengajar? Bagaimana dia mendidik?
Bagaimana dia menjadikan dirinya teladan terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kalau dia itu tidak bertumbuh dan bersifat kekanak-kanakan. Bagaimana dia bertanggung jawab buat semua persoalan rumah tangga. Bagaimana ketika ada masalah istri anak-anaknya. Bagaimana dia menjadi pembimbing bagi istri anak-anaknya. Ketika anak-anak punya pergumulan. Kita tahu masalah sekarang tidak sesederhana yang kita bayangkan dulu. Tantangan lebih kompleks dan tekanan lebih berat. Apalagi di situasi seperti hari-hari ini. Banyak keluarga mengalami krisis karena dampak ekonomi misalnya dari pandemi COVID. Ya, ini besar sekali dan seorang ayah yang tidak dewasa, bagaimana bisa berperan? Pertanyaan saya adalah bagaimana dia bisa menjadi imam dan bagaimana dia bisa menjadi guru, di mana dia bukan hanya mengajar, mendidik, tapi menjadikan dirinya teladan bagi keluarganya. Dan yang terakhir adalah bagaimana seorang ayah bisa menjadi seorang pemimpin, leadership dalam rumah tangganya, bagi istri anak-anaknya. Kalau dia gagal untuk menjadi seorang ayah yang dewasa. Nah, untuk itu mau tidak mau dia harus bertumbuh menjadi dewasa, punya komitmen. Ya, kenapa? Dia harus keluar dari comfort zone-nya dan ambil satu keputusan untuk bertumbuh, dan untuk itu nggak ada pilihan lain. Dia harus terus dalam Kristus, karena Alkitab katakan kalau kita dalam Yesus dan firman-Nya dalam kita, maka kita akan tahu kebenaran dalam Yohanes 8. Dan kebenaran itu akan membebaskan kita dari apa? Mungkin bukan dari dosa karena dia sudah tebus dosa kita, tapi dari ketidakberfungsian kita, ketidakberperan kita sebagai seorang ayah, yaitu kita menjadi imam, kita menjadi guru dan menjadi leader, pemimpin. Jadi implikasi pemimpin adalah yang mencari nafkah itu bukan istri. Istri boleh bantu, yes, dan kita berterima kasih. Karena pekerjaannya jadi double. Satu sisi menampingi anak-anak, tapi satu sisi dia harus mencari nafkah, membantu kita. Dan untuk itu kita harus hormat kepada dia bukan cuma 2 kali lipat, 4 kali lipat. Kenapa? Dia sudah mengambil bagian kita untuk membantu kita secara ekonomi. Karena sebenarnya tugas untuk menghidupi keluarga, kebutuhan keluarga adalah tugas yang harus diemban oleh seorang suami. Dan untuk itu dia mau tidak mau dia harus bertumbuh supaya peran-peran dalam rumah tangganya sebagai seorang imam, sebagai seorang guru, dan sebagai seorang leader itu realisasi dalam kehidupan rumah tangga, dan keluarga ini bisa keluar dari dampak kalau dia tetap menjadi seorang yang kekanak-kanakan. Kalau dia masih kekanak-kanakan, fungsinya tidak akan berjalan. Kalau tidak berjalan, kita tidak tahu keluarga ini mau dibawa kemana. Terus memberkati dan shalom. Amin.